siang kemarin, hari ini kita akan melaksanakan praktikum ya. Sebelum kita memulai praktikum, alangkah baiknya kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Oke, apakah tiap-tiap kelompok sudah memegang LKS yang Ibu berikan tadi? Oke, jika sudah, dibaca ya. Ibu akan membacakan tujuan praktikum kali ini. Yang pertama, melakukan uji terhadap kandungan zat dalam bahan makanan secara kualitatif. Yang kedua, mengidentifikasikan kandungan zat dalam bahan makanan yang tersedia. Yang ketiga, mengetahui zat-zat yang terkandung dalam bahan makanan dengan mengamati perubahan warna yang ditimbulkan. Hari ini kita akan melakukan 3 uji. Yang pertama, uji amilum. Yang kedua, uji protein. Yang ketiga, uji glukosa. Nah, untuk mengetahui kandungan gizi yang terdapat dalam makanan, digunakan indikator uji makanan yang biasa dikenal dengan reagen. Nah, reagen di sini pertama Lugol, Benedict, dan Biuret. Reagen tersebut digunakan untuk menunjukkan kandungan gizi yang terdapat dalam makanan. Nah, di sini ada indikatornya. Yang pertama, jika sampel yang kalian bawa mengandung amilum, bila diteteskan Lugol, warna awalnya coklat akan berubah menjadi biru kehitaman. Jika tidak, berarti sampel yang kalian bawa itu tidak mengandung amilum. Nah, yang kedua, glukosa. Jika sampel yang kalian bawa terus kalian teteskan menggunakan indikator Benedict yang warna awalnya biru muda lalu menghasilkan warna akhirnya menjadi merah bata, berarti sampel yang kalian bawa itu mengandung glukosa. Jika tidak, berarti tidak mengandung glukosa. Nah, yang ketiga, protein. Jika sampel yang kalian bawa kalian teteskan dengan biuret yang warna awalnya menjadi biru muda lalu menghasilkan warna keunguan, berarti sampel yang kalian bawa itu positif mengandung protein. Jika tidak, maka di sini Ibu akan menjelaskan langkah-langkah kerjanya. Yang pertama, untuk uji karbohidrat. Sebelum sampel kalian diuji, pastikan sampel kalian sudah halus. Berarti yang pertama, kalian harus menghaluskan sampel-sampel yang kalian bawa. Lalu dimasukkan ke dalam tabung setinggi 2 cm. Yang kedua, ditambahkan 5 tetes Lugol pada masing-masing sampel dan amati perubahan warnanya. Bila mengandung karbohidrat, warnanya akan berubah menjadi biru kehitaman. Lalu uji yang kedua adalah uji glukosa. Masukkan masing-masing sampel ke dalam tabung setinggi 2 cm. Lalu tambahkan Benedict sebanyak 5 tetes ke dalam masing-masing tabung reaksi dan campur dan panaskan di atas lampu spiritus. Amati perubahan warna yang terjadi selama dipanaskan hingga mendidih. Catat hasil percobaannya. Bila mengandung glukosa, warnanya akan berubah menjadi merah bata. Yang ketiga, uji protein. Langkah pertama adalah masukkan masing-masing sampel ke dalam tabung setinggi 2 cm. Lalu tambahkan 5 tetes biuret dan campurkan. Amati perubahan warna yang terjadi dan catat hasil percobaan. Bila mengandung protein, warnanya akan berubah menjadi Langkah pertama adalah menghaluskan jagung.
Langkah kedua adalah menghaluskan singkong. Langkah ketiga adalah menghaluskan nasi. Langkah keempat adalah menghaluskan roti manis. Langkah kelima adalah menghaluskan tempe. Langkah keenam adalah menghaluskan ayam. Langkah berikutnya adalah menghaluskan ikan. Masukkan nasi ke 2 cekungan pada palet. Lalu singkong 2 cekungan. Jagung 2 cekungan. Dan roti manis 2 cekungan. Teteskan diuret kepada 4 bahan tersebut. Lalu teteskan lugol kepada 4 bahan tersebut di cekungan yang berbeda. Mari kita lihat perbedaan warnanya. Langkah selanjutnya, letakkan telur pada 2 cekungan di palet. Lalu letakkan tempe pada 2 cekungan di palet. Letakkan ikan pada 2 cekungan di palet. Lalu letakkan ayam pada 2 cekungan di palet. Masukkan larutan piuret kepada salah satu dari jenis-jenis makanan yang ada di palet. Lalu teteskan lugol juga. Mari kita lihat perbedaan warnanya. Ini adalah susu. Ini sirup. Ini adalah sari buah. Dan ini adalah nasi yang sudah dikunyah. Masukkan larutan Benedict ke dalam tabung reaksi yang berisi susu, sirup, sari buah, dan juga nasi yang sudah dikunyah. Panaskan tabung reaksi berisi susu ke atas api. Tunggu hingga mendidih. Kemudian, panaskan tabung reaksi berisi sirup yang telah ditetesi larutan Benedict. Tunggu hingga mendidih.
dan labnya ingin dipakai oleh kelas lain, hari ini tidak jadi presentasi ya. Ibu hanya membacakan laporan hasil pengamatan dari satu kelompok aja ya. Oke, Ibu akan memilih dari kelompok 3. Menurut kelompok 3, pada uji karbohidrat, nasi mengandung karbohidrat dikarenakan menghasilkan warna biru kehitaman. Begitu juga dengan singkong. Sementara pada jagung menghasilkan kuning kehijauan menandakan tidak ada karbohidrat. Lalu pada telur menghasilkan warna kuning. Pada tempe, ayam, susu, dan sirup tidak terdapat karbohidrat. Nah, menurut kelompok 3 pada uji glukosa, nasi terdapat glukosa karena menghasilkan warna merah bata. Sementara pada singkong tidak terdapat glukosa. Lalu pada jagung tidak terdapat glukosa. Pada telur, tempe, ayam tidak terdapat glukosa, sementara pada susu dan sirup terdapat glukosa. Lalu selanjutnya uji protein. Pada singkong dan nasi tidak terdapat protein karena tidak menghasilkan warna ungu. Sementara pada jagung sedikit menghasilkan warna ungu. Lalu pada telur, tempe, ayam, dan susu terdapat protein. Nah, teman-teman, sekian video kegiatan inti dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.